Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mempelajari materi baru yakni tentang konsep rasio. Ini ada satu cerita di mana di satu sekolah akan ikut berpartisipasi dalam memperingati Hari 1 Juta Pohon. Pak Guru berpesan bahwa besok kita akan melakukan penanaman bibit pohon bersama-sama. Dalam menanam bibit pohon, kita harus memperhatikan jarak antar bibit pohon tersebut. Kemudian ada siswa yang bertanya, mengapa kita harus memperhatikan jarak, Pak? Pak Guru menjelaskan, pengaturan jarak pada saat menanam bibit pohon bertujuan untuk memberi ruang agar pohon yang ditanam tumbuh dengan baik. Kita juga dapat mengatur susunan penanaman bibit pohon berdasarkan jenisnya. Nah, pengaturan susunan jumlah bibit pohon ini menggunakan konsep rasio. Rasio adalah perbandingan dua besaran yang sama. Nah, untuk lebih paham lagi tentang konsep rasio dan penggunaan rasio dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lakukan pembahasan selanjutnya. Nah, pada hari ini, adik-adik akan mempelajari tentang perbandingan benda sehingga mampu membandingkan benda. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan pengertian rasio. Kita masuk ke pembahasan pertama ya. Sekolah Dasar Mentari akan melakukan penanaman bibit pohon bersama-sama. Bibit tersebut akan ditanam langsung oleh siswa di kebun sekolah dengan didampingi oleh guru. Siswa diminta untuk membeli bibit pohon dan dibawa ke sekolah. Nah, jika terdapat dua paket bibit pohon dengan harga yang berbeda, bagaimana kalian menentukan bibit pohon yang akan dibeli? Jadi di sini ada ketua kelas 6 yang pergi ke sebuah toko untuk membeli bibit pohon. Nah, di toko tersebut dia menemukan ada dua paket bibit pohon, yakni paket A dan paket B. Nah, pertanyaan pertama, paket manakah yang memiliki jumlah bibit yang lebih banyak? Pertanyaan kedua, paket manakah yang harganya lebih murah? Pertanyaan ketiga, menurut kalian, paket bibit pohon manakah yang sebaiknya dibeli oleh Artus? Nah, sekarang kita jawab ya. Kita jawab pertanyaan pertama. Paket manakah yang memiliki jumlah bibit yang lebih banyak? Sekarang kita lihat, paket A itu ada berapa bibit? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bibit. Sedangkan paket B, 1, 2, 3. Ada 3 bibit. Jadi, paket yang memiliki jumlah bibit yang lebih banyak adalah paket A. Karena dia punya 4 bibit. Oke, jawaban untuk pertanyaan kedua. Paket manakah yang harganya lebih murah? Kita lihat, paket A itu harganya 50.000. Paket B harganya 40.000. Nah, dengan membandingkan ini berarti yang lebih murah adalah paket B karena harganya 40.000. Jadi paket B yang harganya lebih murah. Kemudian yang pertanyaan ketiga, paket bibit pohon manakah yang sebaiknya dibeli oleh Artus? Nah, untuk menentukan ini kita harus menentukan harga masing-masing bibit. Jadi kita harus mencari harga satu bibit di paket A berapa, kemudian harga satu bibit di paket B berapa. Nah, caranya adalah kita cari dulu yang untuk bibit A ya. Jadi satu bibit A itu sama dengan harganya dibagi jumlah bibit. Nah, harganya ini 50.000. Jumlah bibitnya ada 4 bibit. Jadi 50.000 dibagi 4 dapat 12.500 rupiah. Jadi harga satu bibit A itu sama dengan 12.500 rupiah. Sekarang kita bahas yang paket B ya. Jadi sama dengan paket A tadi. Jadi untuk harga satu bibit B sama dengan harganya dibagi jumlah bibit. Harganya 40.000 dibagi 3 dapat 13.333 rupiah. Nah, jika dibandingkan, ternyata yang lebih murah adalah yang bibit A. Sehingga Artus sebaiknya membeli paket A karena dia lebih murah. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan kedua. Pada gambar di samping terlihat pohon cemara ditanam di sisi sebelah kanan kebun sekolah, sedangkan di sisi sebelah kiri kebun ditanam pohon pucuk merah. Jadi ini ada pohon cemara di sebelah kanan dan sebelah kiri ada pohon pucuk merah.
Satu pohon pucuk merah berpotensi tumbuh besar dan membutuhkan lahan yang lebih luas dibandingkan satu pohon cemara. Oleh karena itu, prinsip yang digunakan dalam menanam pohon di sisi kanan dan kiri kebun adalah untuk setiap dua pohon pucuk merah, terdapat tiga pohon cemara. Nah, permasalahan pertama, jenis pohon apakah yang lebih banyak ditanam? Permasalahan kedua, berapa banyak pohon pucuk merah dan pohon cemara? Permasalahan ketiga, tuliskan perbandingan banyak pohon pucuk merah dan pohon cemara. Nah, sekarang kita bahas satu persatu pada solusi berikut. Jenis pohon apakah yang lebih banyak ditanam? Kita hitung bersama-sama ya. Kita hitung dari pucuk merah dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi pucuk merah itu ada 4 pohon. Dengan cemara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terdapat 6 pohon cemara. Dengan demikian, pohon yang lebih banyak ditanam adalah pohon cemara. Kemudian pertanyaan kedua, berapa banyak pohon pucuk merah dan berapa banyak pohon cemara? Tadi kita sudah ketahui, pohon pucuk merah ada 4 pohon cemara ada 6. Paham ya? Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Tuliskan perbandingan banyak pohon pucuk merah dengan pohon cemara. Nah, pucuk merah berbanding pohon cemara. Banyaknya pohon pucuk merah ada 4, banyaknya pohon cemara ada 6, berarti 4 banding 6. Nah, ini bisa dituliskan begini atau seperti pecahan juga, 4/6. Nah, untuk menyederhanakannya, jadi 4 dan 6 ini bisa dibagi dua ya. Jadi 4 dibagi 2, 6 juga dibagi 2, sehingga diperoleh 2/3 atau 2/3. Jadi perbandingannya adalah 2/3. Nah, rasio adalah perbandingan dua besaran. Rasio dapat dinyatakan dalam bentuk A banding B atau A per D. Nah, A per B ini dibaca rasio A terhadap B. Contohnya, rasio jumlah pohon pucuk merah dan cemara adalah 4/6. Nah, 4/6 ini berarti setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Jadi 4/6 ini, saya tekankan sekali lagi, artinya adalah setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Oke, pertanyaan adik-adik? Sudah paham semua ya? Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Silakan kerjakan di buku digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.